kelas 12 IPA sekolah di SMA Katolik Lesbian Sebatin. Video kali ini saya akan menceritakan salah satu alat musik tradisional Mentawai, yaitu tuduka. Setiap suku bangsa memiliki bahasa atau alat berkomunikasi yang menjadi salah satu unsur budaya dan identitas suku bangsa tersebut. Selain bahasa lisan, masyarakat Mentawai juga memiliki bahasa sandi yang perlu dibunyikan menggunakan alat bernama tudukan. Tudukan adalah alat komunikasi tradisional Mentawai yang bentuknya mirip seperti kentongan, terbuat dari bahan dasar kayu hutan. Cara menggunakan alat ini adalah dengan menggunakan pemukul yang disebut teket, sehingga menghasilkan bunyi. Tudukat umumnya dibuat dari kayu kulit, tapi bisa juga dari kayu babait atau kayu rebu. Proses pembuatan tudukan ini cukup rumit. Dibutuhkan kesabaran dan ketelitian dalam mengerjakannya, terlebih untuk melubangi batang kayu agar bisa menghasilkan bunyi yang relatif jauh. Jika dilakukan secara rutin, maka pembuatan tudukan ini umumnya bisa memakan waktu selama lebih kurang 2 bulan. Pembuatan tudukan biasanya tidak berselang lama dengan pembuatan umah. Bahkan ada yang bersamaan dengan pembuatan umah, sebab tudukan merupakan salah satu komponen penting dalam umah. Setelah tudukan selesai, maka akan diadakan pesta atau liat tudukan di umah. Atau bisa pula bersamaan dengan liat umah. Dahulu, tempat tudukan harus di langit-langit umah. Namun sekarang bagi umah yang secara bangunan atau fisik tidak lagi seperti umah umumnya, tudukan dibuat di samping rumah. Tudukan adalah salah satu benda di umah yang memiliki nilai sakral. Oleh karena itu, tidak boleh digunakan sembarangan. Tudukan hanya boleh digunakan atau dibunyikan pada saat kematian atau loba dan mendapatkan hasil buruan. Orang yang boleh membunyikan tudukan haruslah orang yang mengerti dan paham tentang cara-caranya agar tidak salah dalam penyampaian pesan. Setiap kata yang akan disampaikan dieja per suku kata, tetapi hanya huruf vokal tiap suku kata yang akan dibunyikan. Demikian tudukan tersebut dibunyikan secara berulang-ulang. Setiap suku atau umah harus memiliki tudukan, sebab tudukan tidak dapat dipinjamkan kepada suku atau umah lain. Tudukan merupakan salah satu lambang kebanggaan dan kehormatan dan kesakralan dalam umah. Bunyi tudukan dapat menyampaikan berita atau pesan tentang kehebatan anggota umah dalam berburu. Tudukan menjadi salah satu alat komunikasi yang cukup efektif, sebab dahulu setiap umah memiliki kawasan atau wilayah pemukiman dan perlandangan yang cukup luas. Saat tidak ada punen, anggota umah pergi ke ladang atau ke hutan yang relatif jauh dari rumah atau umah. Bila ada salah satu anggota umah yang mendapatkan hasil buruan atau ada kerabat yang meninggal, sangat sulit untuk memberitahukan anggota umah satu persatu. Sudah menjadi adat istiadat bahwa apabila ada hasil buruan atau peristiwa kematian, maka seluruh anggota umah harus berkumpul di rumah. Dengan adanya tudukan, maka penyampaian pesan atau berita menjadi lebih mudah.
Dengan mendengarkan bunyi tudukat, anggota UMA yang jauh dari UMA akan segera tahu dan kembali secepatnya ke UMA. Bunyi tudukat bisa terdengar sampai beberapa kilometer, sehingga tidak hanya di lokasi UMA itu saja yang bisa mendengar, tetapi UMA atau suku lain juga bisa mendengarnya. Apabila yang diberitakan adalah berita kematian, maka sanak saudara, termasuk saudara perempuan yang sudah menikah dan menjadi anggota UMA lain, bisa datang melayat. Sedangkan jika suara tudukat memberitakan tentang UMA atau suku yang mendapat hasil buruan, maka berita ini bisa menjadi pemicu semangat UMA untuk mendapatkan hal yang sama. Bahkan lebih dahulu, bunyi tudukat tentang hasil buruan bisa pula ditunjukkan untuk pamer keberhasilan dan mengejek UMA atau suku lain. Terlebih kepada suku yang sedang bermusuhan atau biasa disebut dengan istilah Papua atau Pako, berhasil berburu merupakan salah satu bentuk kebanggaan atau sesuatu yang bisa meningkatkan harkat dan martabat bagi orang Mentawai. Sekian dari video saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dalam hati teman-teman, saya minta maaf, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan tidak lupa saya ingatkan, tetap di rumah saja, jaga kesehatan. Terima kasih dan salam sehat.